Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan kakak-kakak di sini di ibadah sekolah Minggu Kamis Bethlehem. Nah, hari ini Karina nggak sendirian. Di sini Karina ditemani kakak-kakak sekolah Minggu. Ada kakak Sarah. Halo adik-adik. Ada kakak Lina. Halo. Pemusiknya ada kakak Gilang. Hai. Dan kakak Iki. Halo. Nah, adik-adik, semangat ya adik-adik walaupun kita ibadah secara online, tapi kita harus tetap semangat walaupun di rumah. Sudah siap ya kita akan memulai ibadah kita? Semuanya diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Masih dalam tetap posisi berdiri, kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan? Kalau masih semangat, kita masih tetap berdiri, kita akan menyanyi Allah itu baik. Kita akan nyanyi Tanganku Memberi Untukmu.
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tadi sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya agar boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapin Alkitabnya dulu di samping, duduk yang manis. Kita akan menyanyi firman Tuhan ku dengar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami agar kami mendengarkan dan dengan baik. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik, karena kita sebagai anak Tuhan harus selalu luar biasa. Nah, tiba pada saatnya pada hari ini Kakak Keisha yang akan memberitakan firman Tuhan buat adik-adik semua. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1-18. Amsal 3 ayat 1-18. Firman Tuhan kita pada hari ini akan dibawakan dan akan dibacakan oleh teman kita Dade. Kita simak baik-baik ya firman Tuhannya. Amsal 3 ayat 1-18. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa? Nah, adik-adik, sudah kita baca firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Walaupun gak ada yang mewakilkan kita untuk membaca firman Tuhan pada hari ini, pastinya adik-adik juga membacanya ya adik-adik. Nah, sebelum Kakak Kesha mau cerita lagi nih, Kakak Kesha punya teman adik-adik bernama Lala. Dan Lala punya neneknya adik-adik, walaupun dia sudah tua, dia masih mengingat semua cerita anak sekolah minggu adik-adik. Nah, kita sama-sama simak videonya ya adik-adik. Aku tadi seneng banget loh, aku bisa jalan-jalan sama nenekku. Nenekku sudah tua, umurnya 75 tahun dan masih sehat. Lah, kamu udah maem? Belum, Nek. Lah, kenapa kok belum maem? Belum lapar, Nek. Oh, lah, nenek itu udah tua. Tapi nenek bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Kenapa, Nek? Lah, nenek udah tua tapi masih sehat. Nenek masih bisa jalan-jalan. Lah, kamu lah masih rajin sekolah minggu toh? Masih, Nek. Bagus. Dulu nenek waktu sekamu rajin banget sekolah minggunya. Bener, Nek. Bener. Nenek masih inget cerita-cerita sekolah minggu. Apa aja, Nek? Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu namanya Musa. Bener, Nek. Terus bentar. Nenek inget-inget sih. Yang dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur tua. Itu namanya Yusuf. Bener. Bener. Terus itu yang di dalam kandang singa tapi tidak dimakan sama singanya. Itu namanya Daniel. Wah, Nenek kok inget tuh masih ya? Inget no. Nenek masih inget no. Wah, keren banget ya nenekku masih inget cerita sekolah minggu. Nah, adik-adik, sudah kita simak ya adik-adik, sudah kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi Kakak Kesha share adik-adik. Nah, sangat hebat ya adik-adik Nenek Lala. Walaupun Nenek Lala sudah tua, umurnya sudah 75 tahun, tapi Nenek Lala masih mengingat cerita-cerita anak sekolah minggu adik-adik. Kita jangan mau kalah ya adik-adik. Ayo, siapa yang mau jadi Nenek Lala seperti Nenek Lala? Walaupun sudah tua, tapi masih mengingat cerita firman Tuhan. Pastinya kita semua mau ya adik-adik. Nah, ayo ada yang tahu nggak kenapa Nenek Lala bisa mengingat semua cerita firman Tuhan walaupun Nenek Lala sudah tua? Betul adik-adik, karena Nenek Lala taat pada perintah Tuhan. Nenek Lala selalu mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Ayo kalau tadi kalian menyimak, pasti ada di situ yang berkata untuk kita selalu mendengarkan ajaran firman Tuhan adik-adik, untuk kita selalu taat pada firman Tuhan. Ayo di sini siapa yang nggak denger-dengeran sama orang tua? Kalau adik-adik kedengeran sama orang tua, berarti adik-adik tidak taat pada perintah Tuhan adik-adik. Siapa di sini yang kalau dibilang mamanya, nah ayo mandi, malah kabur main? Ayo, kalau udah kabur main, nggak mandi, pasti jadinya badannya kan bau, nggak enak, nggak seger. Ya kan? Nah, setiap apa yang kita lakukan, pasti ada akibatnya adik-adik. Contohnya kayak tadi, yang Kakak Kesha bilang, kalau disuruh mandi, adik-adik nggak mau mandi. Jadinya badan adik-adik bau, nggak seger. Contohnya lagi, saat adik-adik sakit, disuruh mama minum obat. Adik-adik nggak mau minum obat. Jadinya tetap sakit, tetap ngerasain badannya lemah, lesu. Ya kan? Contohnya lagi, disuruh mama belajar. Adik-adik nggak mau belajar.
Jadinya adik-adik nggak mengerti sama pekerjaan, sama pelajaran yang adik-adik pelajari, karena adik-adik nggak mau belajar. Nah adik-adik, karena di setiap kita mendengarkan apa kata orang tua, di situ kita menuruti semua perintah Tuhan adik-adik. Dan setiap perintah Tuhan itu ada berkat adik-adik, ada hikmat. Contohnya yang tadi Kakak Kesha contohkan. Nah kalau misalkan kita sakit, kita ke dokter, kita sembuh, kita minum obat. Nah berkatnya apa? Kita sembuh. Nah hikmatnya apa? Kita dikasih hikmat untuk minum obat. Dokter memberikan kita obat untuk kita minum. Begitu adik-adik. Nah saat ini adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan, harus menuruti setiap perintah Tuhan lewat papa mama kita. Ya kan adik-adik, lewat guru sekolah minggu yang mengajarkan kita. Itu adik-adik. Jadi setiap apa yang dikatakan orang tua, dikatakan kakak kita yang lebih tua, atau siapapun om tante kita, om opa kita harus menuruti adik-adik. Karena di situ ada perintah-perintah Tuhan, dan kita mendapatkan berkat dan hikmat ketika kita menurutinya adik-adik. Nah, jadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini, jangan lupa ya adik-adik untuk selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Contohnya yang lewat mama papa kita. Setiap kali mama papa kita memberikan kita perintah, memberikan kita nasihat, kita harus mendengarkan adik-adik. Guru-guru sekolah minggu kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus selalu mengingat adik-adik setiap apa yang guru sekolah minggu kita katakan. Kalau guru sekolah minggu kita bilang, ayo adik-adik jangan lupa datang sekolah minggu setiap hari minggu. Kita harus semangat adik-adik untuk datang sekolah minggu. Gak boleh males-malesan, gak boleh pakai nangis. Kita harus suka cita, kita harus senang untuk datang ke sekolah minggu adik-adik. Nah, apalagi di usia-usia kita sekarang yang sudah beranjak mengerti firman Tuhan. Ayo, siapa yang sini setiap hari mulai membaca firman Tuhan. Nah, dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu setiap perintah-perintah Tuhan dan kita akan mengikuti perintah-perintah Tuhan adik-adik, mentaati setiap perintah Tuhan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, pesan Kakak Kesha untuk selalu mentaati perintah Tuhan, untuk selalu menuruti orang tua, menuruti orang yang lebih tua, mentaati semua perintah-perintahnya. Oke adik-adik, nah sebelum kita mengakhiri cerita sekolah minggu kita pada hari ini, Kakak Kesha mau kasih adik-adik aktivitas. Tugasnya itu adik-adik, kan adik-adik sudah sama-sama membaca firman Tuhan ya. Adik-adik boleh membuat tabel. Di tabelnya itu adik-adik dibagi dua. Ada perintah Tuhan dan ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, apa akibatnya? Contohnya yang tadi Kakak Kesha bilang ya, mama papa suruh makan. Nah, kalau kita nggak makan, akibatnya apa? Kita jadi sakit, jadi lemah, lesu. Begitu ya adik-adik. Dalam kehidupan kita sehari-hari aja, kalian buat tabel minimal tiga kegiatan ya adik-adik yang harus kalian lakukan. Jika kalian tidak lakukan, akibatnya apa? Oke adik-adik. Nah, sampai di situ ya cerita firman Tuhan Kakak Kesha pada hari ini. Jangan lupa kita harus selalu mentaati perintah-perintah Tuhan lewat mama papa kita, lewat orang tua kita, lewat om tante opa oma kita yang lebih tua, atau lewat guru-guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik. Kakak Kesha yakin dan percaya pasti adik-adik selalu menuruti perintah-perintah Tuhan, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Nah, sampai di sini adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk, sebelum kita akhiri semua cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk selalu mentaati setiap perintah-perintah Tuhan lewat mama papa kita, lewat kakek nenek, opa, oma, om, tante, kakak kita, lewat guru sekolah minggu kita, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kita untuk selalu mengingat semua perintah Tuhan Yesus, untuk selalu mengingat semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami, berkati kami, berikan kami hikmat agar kami selalu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami akan berpisah satu sama lain. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Adik-adik, hafalan untuk minggu ini adalah: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk absen di kolom komentar ya. Dan minggu depan kita akan kembali ibadah di jam 11 juga di hari Minggu.
Nah, sekarang kakak Nina undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pilihanmu. Hidup